Oke, halo semuanya, selamat malam para ibu dan bapak yang sudah hadir di acara Brain Fit Talk. Perkenalkan, saya Mr. Irfan, saya yang akan bertindak sebagai host hari ini ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy Peter. Hai Miss Nancy. Halo malam Bapak Ibu. Ya, acara kita malam hari ini dipersembahkan oleh Brain Fit Indonesia. Sebelum kita mulai acaranya, saya perkenalkan dulu ya mengenai Brain Fit, khususnya untuk para peserta yang mungkin baru pertama kali join kita malam hari ini. BrainFit adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001. Tahun ini adalah tahun ke-20-nya kita berdiri. BrainFit adalah perusahaan yang spesialisnya di pelatihan otak. Ya, kita asalnya dari Singapura dan sekarang sudah ada di 9 negara. Di Indonesia sendiri kita punya 4 center saat ini. Ada 2 di Jakarta, 1 di Gading Serpong, dan 1 di Bogor. Nah, apa yang kita lakukan di BrainFit, kita spesialisnya adalah pelatihan otak basically. Jadi anak-anak datang ke center atau sekarang melakukan program online di mana mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang mengasah perkembangan otaknya. Semua program yang ada di BrainFit mengikuti hasil riset terbaru di bidang neuroscience, specifically namanya neuroplasticity. Ini ada beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan, juga beberapa rekan-rekan yang bekerja sama dengan BrainFit dalam hal riset dan mendesain program-programnya BrainFit. Saat ini kita mengcover program dari mulai usia 9 bulan di BrainFit Baby, kita juga punya BrainFit Junior untuk usia preschool dan TK, juga BrainFit Scholar untuk anak usia SD sampai usia SMA. So more about that later, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Sekarang saya mau share dulu mengenai event kita malam hari ini. Malam hari ini kita eventnya namanya BrainFit Talk. So konsepnya adalah talk show. Nanti selama talk show kita akan bincang-bincang ringan mengenai topik kita malam hari ini yang akan membahas mengenai gadget. Is gadget itu lawan atau kawan? So nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah selama talk show-nya berjalan, para peserta boleh langsung submit Q&A. Jadi ada menu Q&A di Zoom-nya, silahkan dipergunakan. Silahkan submit pertanyaan yang related dengan topik kita malam hari ini. Kalau nggak yakin, submit aja semua pertanyaan, nanti kita bantu sortir. Ketika bertanya, boleh sertakan juga usia anak dan kondisi khusus kalau ada, untuk membantu kita menjawab pertanyaan dari orang tua. Oke, so let's start. Oke, Miss Nancy, hari ini kita mau bahas soal gadget, Miss Nancy. Gadget ini kayaknya sebelum pandemik juga udah dilema ya, kayaknya di era digitalisasi gitu. Tapi kayaknya kalau dulu orang tua masih gampang, masih bisa diatur gitu. Gadgetnya taruh di weekend. Kan sekarang udah nggak bisa lagi ya. Sekarang tiap hari udah harus berhubungan dengan gadget gitu. So, what do you think, Miss Nancy? Iya, benar banget, Mr. Irfan. Dari obrolan dengan beberapa parents, karena sekarang pembelajaran online ya, jadinya setiap hari terekspos dengan gadget screen time ya. Banyak parents yang khawatir, tahu bahwa perlu karena itu satu jalan sekarang untuk belajar ya, tapi at the same time juga ada kekhawatiran dan bingung jadinya gimana manage-nya gitu. So gadget ini kawan kita atau lawan kita? So gimana kalau kita mulai aja, yuk kita berbincang. Telah hadir bersama kita malam ini teman kita ngobrol ada Miss Iren Peter. Halo Miss Iren. Miss Iren adalah master trainer dari BrainFit Indonesia dan seorang certified play therapist dan parents coach. Halo Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Iya. Dan telah hadir bersama kita juga Miss Kurnia Mega. Halo Miss Nia. Ya, halo, panggilannya Miss Nia. Iya. Miss Nia adalah seorang play therapist dan seorang psikolog di lembaga institusi PEACE ya. Miss Nia boleh share nggak mengenai pekerjaan dan peran Miss Nia di institusi PEACE? Oke. Halo semuanya, selamat malam. Semoga dalam keadaan yang sehat. Ya, senang sekali bisa bergabung di acara BrainFit ini ya. Nah, saya kebetulan seorang psikolog klinis anak yang memang berpraktek di PEACE Jakarta yang letaknya ada di Harmoni. Jadi sehari-hari sebelum Corona memang tiap hari praktek ya, kecuali hari Sabtu karena Sabtu saya mengajar di lembaga CA Indonesia yang mengajar guru-guru sekolah inklusi dan orang tua serta terapis. Kemudian saya juga seorang play terapis. Kebetulan saya adalah supervisi dari Ibu Iren Peter. Ya, jadi saya juga melakukan terapi bermain untuk anak-anak yang punya problem emosi, trauma,
kemudian juga anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Nah, memang sehari-hari ya berpraktek dengan banyak kasus yang terutama anak-anak dengan kesulitan belajar dan atensi begitu. Nah, selama COVID ini ya kami melakukannya secara online semua, baik dari konsultasi gitu ya, observasi gitu dan pemeriksaan, tetapi mungkin pemeriksaannya lebih dimodifikasi, tidak menggunakan alat tes atau tools yang biasa dilakukan secara one on one tetapi secara online begitu, Miss Nancy. I see. Thank you so much for that, Miss Nia. Iya, jadi semua juga dilakukan online sekarang ya. Iya, nggak ada cara betul. lain ya. Ya, tadi saya dengar Miss Nia tadi ada bekerja dengan sekolah inklusi ya. So I guess Miss Nia juga ada bekerja dengan atau handle anak-anak kebutuhan, bekerja dengan parents yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ya, Miss ya. Miss Nia, apakah yang anak-anak berkebutuhan khusus ini punya parents-nya juga mengalami dilema yang sama mengenai gadget, Miss? Can you share? Iya. Kalau dalam arti yang luas anak berkebutuhan khusus mungkin banyak ya, tetapi mungkin kalau beberapa anak dengan kasus gangguan perkembangan, perkembangan ini yang malah terkadang tidak banyak yang berhubungan dengan gadget permasalahannya. Tetapi anak-anak yang normal, yang anak-anak memang tidak ada gangguan perkembangan atau bukan yang merupakan ABK, ini yang malah banyak datang dengan kasus adalah edik terhadap gadget. Gitu. Bahkan dulu saya pernah dapat satu klien usia 5 tahun ya yang betul-betul dia edik sekali sampai tidak bisa lepas dari gadgetnya. Jadi waktu datang ke center, waktu diajak bermain dia nggak mau. Waktu dilepas gadgetnya dia bisa tantrum gulung-gulung sampai 2 jam waktu itu. Jadi, tetapi sebenarnya dia bukan anak berkebutuhan khusus ya. Maksudnya bukan misalnya ASD atau memang anak-anak yang punya gangguan ADHD atau inattention gitu, masalah gangguan konsentrasi gitu. Jadi anak-anak normal tetapi mereka punya problem emosi dan perilaku karena edik terhadap gadget gitu. Ya, begitu. Menarik banget ya, Miss. Nanti kayak kita bisa ngomong lebih jauh ya, Miss-nya. Nah, ya, spesifik topik gitu, kayaknya menarik banget untuk dibahas. Nah, kembali ke judul kita malam hari ini nih, Miss Nancy. Kita mau bahas apakah gadget itu kawan kita atau sebenarnya lawan kita. Nah, mungkin kita mulai dari sisi kawannya dulu kali ya. Kita bisa dengar dulu dari sisinya Miss Iren nih. Menurut Miss Iren sendiri, kapan sih Miss Iren gadget itu bisa kita sebut sebagai kawan? Ya, dan sambil kita ngobrol sama Miss Iren, kayaknya kita juga mau undang Bapak dan Ibu ya, silakan diketik di Q&A pengalamannya selama ini, bagaimana gadget sudah menjadi kawannya Bapak Ibu, gitu ya. Let's brainstorm. Gitu. Silakan Miss Iren. Oke, bagaimana gadget sebagai kawan? Banyak banget ya, positif misalnya contoh saya mengajar dulu dari dulu saya jadi bisa mudah mengajar anak-anak saya belajar membaca, math, latihan-latihan lewat games, buat matematikanya, buat waktu mereka lagi belajar baca, itu dari gadget. So waktu itu seneng banget pertama kali kan belum ada isu-isu mengenai gadget, kekhawatiran tentang gadget pada saat itu benar-benar gunakan. Sekarang ini ya tentu gadget dipakai buat bekerja. Sekarang anak-anak pakai buat sosial medianya, buat chatting-chatting sama temen, buat dia berhubungan dan bersosialisasi ya, bisa ngobrol gitu. Yang pasti pulsa telepon rumah jadi irit gitu ya, berganti dengan pulsa dengan wifi di rumah gitu. Kemudian, thanks to technology, sekarang kita bisa WhatsApp call, bisa group call dan lain-lain. Program di BrainFit juga yang buat sekolah-sekolah itu beberapa sekolah menggunakannya itu because of technology dan gadget, program membaca loh, dan itu sangat membantu anak-anak. Bahkan ada sekolah satu di Papua yang menggunakannya dan sekarang anak-anak Papua di sekolah itu jago bahasa Inggris gitu ya, hanya dalam waktu 6 bulan. That is all because of the technology. Ya itu sih yang saya suka dari adanya teknologi ini ya gitu. Ya, agree banget, Miss. Saya juga merasakan hal yang sama tuh. Karena teknologi kakek neneknya harus jadinya pada belajar pakai Zoom, pakai WhatsApp call gitu. Sekarang jadi bisa video call-an gitu. Ya, just agree, Miss. Ya. Untuk para peserta, sekali lagi jangan lupa ya submit juga kira-kira apa
apa yang sudah dirasakan oleh ibu dan bapak sebagai gadget, sebagai kawan itu seperti apa, gitu ya. Miss Nia, mungkin Miss Nia ada yang mau ditambahkan? Iya, betul sekali ya, seperti yang Miss Iren tadi sampaikan. Nah, sebenarnya di dunia ini itu segala sesuatu ada baik, ada buruknya, ada yin, ada yang, gitu ya. Dan gadget ini sama kayak pisau. Kalau kita pakai pisaunya itu sesuai kegunaannya dan didampingi, diarahkan, dikasih tahu caranya, maka pisau itu akan jadi sesuatu yang berguna. Tetapi kalau pisau itu tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, kemudian mungkin anak-anak pegang tidak didampingi, tidak diarahkan, tidak dikasih tahu, diberikan pemahaman, maka pisau ini akan menjadi hal yang berbahaya. Gitu. Itu sama sih kayak gadget. Jadi ada positif, ada negatifnya. Itu semua tergantung dari bagaimana kita atau kita sebagai orang tua memberikan itu kepada anak. Gitu. Karena sebenarnya banyak juga manfaatnya dari gadget itu sendiri. Wow, good analogi Miss ya, seperti pisau ya, ya. Iya benar, setuju, good analogi. Artinya gadget itu kan hanya tools ya sebenarnya ya, alat kan, ya. Saya juga mau share bagaimana gadget sudah menjadi kawan saya, boleh dong? Boleh. Belajar thankful banget, terima kasih banget sama YouTube. Jadinya itu banyak belajar pengetahuan baru ya, bahkan dari luar negeri belajar menimba ilmu lewat YouTube gitu. Jadi untuk pembelajaran lagi definitely nambah ilmu. Iya. Ya benar-benar banget nih, sumber ilmu sekarang jadi terbuka, nggak ada lagi yang namanya nggak tahu belajar dari mana, tinggal Google. You can find anything. Gitu ya. Betul. Itu juga yang disubmit oleh peserta kita sepertinya Bu Erika adalah seorang guru juga. Ya untuk guru juga I believe sangat membantu ya. Jadi zaman sekarang ketemu anak yang ini kayak susah masuknya gitu, tinggal ketikin aja. Kan banyak sekali source ide-ide yang bisa kita gunakan untuk membantu. Ada peserta juga yang submit katanya gadget bisa ngebantu untuk alat komunikasi untuk anak-anak yang kesulitan komunikasi secara verbal. Yes. Banyak banget kan apps yang seperti itu buat belajar speech, belajar language dan lain-lain ya. Betul. Miss Nia mungkin ada pengalaman khusus nih soal gadget membantu anak-anak. Iya. Kembali lagi bahwa gadget ini sebenarnya kalau digunakan dengan sebagaimana mestinya dan dengan tujuan yang tepat akan bisa sangat membantu gitu. Bahkan memang ada juga teknik atau strategi untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus yang memang nonverbal. Jadi kan memang ada anak yang mampu verbal ya, mampu berkomunikasi, berbicara secara verbal. Tapi ada anak yang memang mampu berkomunikasi, tetapi tidak mampu berbicara gitu ya, tidak mampu berkomunikasi secara verbal atau disebut anak yang nonverbal. Dan gadget ini salah satu tools yang memang bisa digunakan dengan memberikan strategi dan dilatih gitu ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan gadget itu gitu. Memang ada penelitiannya dan ada teknik dan strategi yang bisa diajarkan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Gitu. Ya, menarik sekali, Miss. Thank you. Nah, ada satu komentar nih, Miss, dari para peserta. Katanya gadget bermanfaat untuk menghibur anak jika di rumah lagi bosan. Ya, benar banget. Punya masukan nih, saya tanya. Nggak cuma anak-anak kayaknya ya, kita juga. Iya, bukan cuma anak-anak, saya juga. Iya, betul. Drama Korea, Miss Iren. Ya, saya nonton drama Korea. Iya. Ya, I guess kalau untuk menghibur anak supaya nggak bosan ini juga salah satu yang ada dua sisinya kali ya, Miss. Iya. Merasa kalau zaman kita kecil dulu kayak perlu ada yang hibur, kita main sendiri gitu, sibuk sendiri gitu ya. Yang sekarang kayak anak-anak malah semakin banyak gadget, semakin banyak pilihan kok. Saya ngerasa kreativitasnya mungkin, I don't know, gimana menurut Miss? Ya, sekarang kita jadi masuk ke dampak negatifnya ya. Amin. Ya, salah satunya Miss. Bagus. Ya, gadget sebagai lawan ya. Iya. Ya kayaknya ya bisa sebagai untuk menghibur, tapi mungkin kayaknya kalau nggak terkontrol bisa menjadi lawan ya. Ya, itu tadi kalau pisau itu tidak digunakan, tidak diajarkan cara penggunaannya, tidak dikontrol, tidak diawasi, maka dia bisa atau anaknya belum siap ya secara usia, maka ya udah dia akhirnya bisa punya dampak negatif.
Ya, seperti tadi tuh Miss Nia dari awal sudah bilang addiction itu kayak the worst case scenario ya. Kalau sudah sampai ke addiction itu yang ingin kita hindari. Tapi di luar addiction ada tuh too much gadgets, akhirnya anaknya jadi kurang bergerak. Kurang bergerak akhirnya memperlambat pertumbuhan sensori motorik. Ya. Kemudian too much main game yang cepat-cepat, yang perlu kecepatan itu, akhirnya anaknya tidak terbiasa thinking slow, artinya fokus untuk menganalisa. Right? Karena terlalu cepat, karena dia terlalu lama bermain game yang serba cepat gitu, sehingga mempengaruhi fokus. Right? Too much game time, akhirnya dia malas dan tidak tertarik berinteraksi ngobrol langsung dengan orang sekitar. Efeknya kurang vocabulary dan kurang kemampuan interaksi. Ya. Saya nggak mau borong deh Miss Nia nih sekarang. Kayaknya kalau ngomongin soal brain itu itu tuh menarik banget ya. Itu parents butuh tahu ya supaya nggak cuman kayak yang didengar dari bacaan aja atau internet aja, langsung dari ahlinya nih. Dan case dengar dari parents selama ini ya pengalamannya. Tadi berarti sorry agak delay ya. Tadi Miss Ira berarti ada dampaknya ke fokus ya, ada dampaknya ke otak ya Miss ya. Banget ya. Ya. Oke, silakan Miss Nia. Iya, betul banget, dan sebenarnya yang terjadi hal yang tidak tepat itu karena kadang orang tua merasa bahwa kalau anak udah pegang gadget tuh mereka sedikit lega, maksudnya aman gitu, nggak harus punya kegiatan bersama anak. Jadi kayak istirahat dulu lah, anaknya main gadget gitu ya. Tapi sebenarnya itu salah, karena gadget ini sebenarnya bukan pengganti mereka untuk berinteraksi dengan anak mereka. Sebenarnya kalau misalnya mereka tetap pakai gadget, harusnya orang tua tetap ada di sebelahnya untuk mendampingi gitu. Kayak berinteraksi, misalnya main bareng, ini apa gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi kebanyakan kan kayak kasih gadget, tenanglah udah bisa buka Instagram sendiri ya, atau posting sendiri atau apa sendiri gitu, atau mengerjakan hal yang lain. Tapi sebenarnya kan itu salah gitu ya. Maksudnya tidak tepat. Dan harusnya tetap didampingi. Dan memang betul penjelasan Bu Iren tadi bahwa anak itu butuh bergerak. Apalagi nih kalau misalnya di usia tumbuh kembang, di mana mereka itu dituntut untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan perkembangan ya, seperti sensori, motorik, bahasa, kognitif begitu. Nah, memang gadget itu sangat bagus ya, misalnya untuk membantu kreativitas anak. Ya pasti mempermudah anak-anak yang cara belajarnya visual supaya belajar dengan lebih mudah. Gitu. Itu bagus sekali ya, gadget itu membantu. Tetapi kalau misalnya kemudian mereka hanya melakukan kegiatan itu saja, ya tidak bermain, ya tidak bergerak, maka ya akhirnya beberapa kemampuan yang harusnya berkembang dengan optimal di usia tumbuh kembang tidak berkembang dengan optimal, akhirnya nanti waktu misalnya masuk ke usia sekolah, mereka punya kesulitan, ya tadi kesulitan dalam memberikan atensi atau konsentrasi, kemudian mungkin kesulitan belajar atau pemahaman ya. Misalnya yang ditonton bahasa Inggris, sedangkan orang tua nggak pernah ngomong bahasa Inggris, gitu, nggak pernah juga ngajarin bahasa Indonesia yang proper, yang jelas. Nah itu biasanya terus akhirnya punya kesulitan dalam berbicara atau pemahaman. Jadi seperti itu sih. Ya. I think salah satu yang orang tua paling banyak bring up juga memang soal speech delay ya, Miss. Kaitannya antara anak yang main gadget terlalu dini sama perkembangan bahasa mereka nantinya gitu. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan nih, Miss. Mungkin saya langsung bacain pertanyaannya ya. Oh, sebelum saya bacain pertanyaannya, orang tua juga boleh ya. Silahkan share apa yang menurut orang tua sisi lawannya dari gadget gitu ya. Boleh langsung ketik aja di Q&A. Dampak negatifnya ya. Negatifnya, betul sekali Miss ya. Nah ini kita berhubungan dengan tadi gadget dengan speech delay ya. Mungkin Miss Iren atau Miss Nia bisa share seberapa besar sih korelasinya antara anak yang main gadget terlalu dini, dan kalau memang cukup besar kira-kira jadi usia berapa ya anak yang aman untuk mulai dikasih gadget?
Mungkin Miss Irian dulu. Saya nanya ke Oke. Miss Irian dulu. It's been proven secara sains bahwa benar anak yang diberikan gadget terlalu dini, bahkan sebenarnya direkomendasi oleh American Psychologist Association itu kan di bawah usia 2 tahun, pokoknya 0 sampai 2 tahun no gadgets at all, no digital time, no digital kalau bisa ya. TV pun tidak boleh ya. That would be a healthy brain development. Nah, setelah itu di atas 2 tahun sudah bisa 1 jam, maksimal 2 jam. Oke. Itu screen time-nya, ya artinya exposure terhadap digital. Cuman saran saya gini, kalau anak usia 2 tahun, tetapi kelihatannya dari perkembangan bahasanya kok delay, artinya tidak optimum ya, dia di usia 2 tahun belum punya kemampuan yang harusnya dimiliki oleh anak 2 tahun. Ya, maka sebaiknya ditunda lagi pemberian exposure terhadap digital itu, ya. Tapi kalau kelihatannya ya oke, sudah ya udah nggak apa-apa sih. Tapi tetap saran saya tuh ngelihat efek-efek atau dampak yang selama ini dari pengalaman kami ya, dan juga dari research bahwa too early, terlalu dini diberikan gadget itu menyebabkan speech delay, ya, keterlambatan berbicara. Kenapa begitu? Karena intinya anak itu jadi tidak berinteraksi, nggak banyak berinteraksi dengan sekitar. Ya, jadi kan once dia pegang gadget, seluruh perhatian fokusnya semuanya ke gadget itu, ya. Dan waktu dia lihat gadget kan dia diem, ya diem. Jadi tidak berlatih berinteraksi dan berusaha untuk mengungkapkan atau mengingat kata-kata dari interaksi dengan orang sekitar. Nah, itu yang menyebabkan speech delay. Saya mau berbagi pengalaman nih. Dulu anak saya yang pertama itu, sekarang ini dia 22 tahun. Dulu waktu zamannya dia usianya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu itu belum ada riset-riset dan gadget baru keluar. Wah, seru banget dong ya. Keren banget dong beli gadget, dan karena dengan ketidaktahuan kami, ya kami kasihlah gadget itu ya, computer games, gadget. Wah, 3 tahun aja dia udah bisa mengoperasikan mouse-nya dengan canggih. Ya, fine motor skill-nya bagus banget gitu ya. Tapi saya duduk di sebelahnya untuk kita belajar ABC dan lain-lain. Jadi nggak pernah dilepas sendiri. Itu pun saya ngelihat setelah itu dia nggak malah mengalami speech delay, tapi di usia 6-7 tahun, saya mulai sadar dia mengalami delay language development. Jadi kesulitan dia mengungkapkan, ekspresikan apa yang ingin dia katakan. Because of lack of vocabulary dan lain-lain. Nah, itulah perjalanan saya sebenarnya ketemu dengan Fast Forward dan dengan Brain Fit sebenarnya. Dan itu ada cikal bakal mulainya Brain Fit. Thanks to him. Ya gitu sih, itu yang bisa saya share ya, efek dari gadget. Jadi kalau bisa, selambat mungkin kita expose ya. Sekali-sekali kalau mamanya lagi sibuk banget untuk tapi anaknya nggak bisa diem, nggak bisa tenang dan lain-lain, dipinjamkan. 10 menit, itu di atas usia 2 tahun ya, 10 menit, 15 menit sudah gitu loh. Atau hanya buat hiburan kayak, ini saya lagi ngomong games ya, tapi kalau kayak Zoom call, WA call, kan berinteraksi kan sama orang sekitar, itu nggak apa-apa. Yang penting interaksinya, jangan yang tidak berinteraksi. Ya. Jadi yang pasif nggak interaksi ya, Miss ya. Jadi kalau dipinjamkan 10-15 menit, yang penting terus mamanya kita ingat ya, Miss ya, untuk minta balik. Biasanya kadang kan suka bablas. Karena mamanya terus lupa. Got busy and then aduh lupa jadi 1 jam. Okay, so basically ini tadi soalnya banyak nih pertanyaan dari para peserta kita ya, untuk anak-anak di bawah 2 tahun, basically tidak boleh sama sekali. Tidak boleh, ya. Ya, Miss ya. Oke. That would be good advice. Mungkin dari Miss-nya ingin menambahkan? Ya, jadi betul bahwa kalau penelitian memang mengatakan bahwa usia sebelum 2 tahun itu memang tidak diperbolehkan ya menggunakan gadget atau layar gitu. Kalau dari segi psikologi sebenarnya tahapan perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun ini secara perkembangan kognitif gitu ya, itu mereka adalah sedang berada di tahap sensor motorik ya, sensorik motorik. Apa sih itu sensorik motorik? Sensorik motorik adalah bagaimana anak mengembangkan kemampuan sensorinya
penglihatan, pendengaran, peraba, taktil, penciuman, vestibular, proprioseptif begitu ya, dan motorik gitu. Nah, kalau misalnya kemudian anak lebih banyak menggunakan gadget dibanding mengembangkan atau orang tua menstimulasi kemampuan sensor motorik tersebut, maka ya tadi seperti tadi ya, kemungkinannya adalah akan ada keterlambatan gitu ya, keterlambatan perkembangan. Dan yang perlu dicatat bahwa kemampuan bahasa atau verbal skill itu adalah kemampuan yang butuh dilatih dan distimulasi. Mereka nggak akan berkembang optimal dengan sendirinya. Ya, jadi butuh stimulasi. Makanya kenapa anak-anak yang banyak stimulasi di area bahasa atau verbal tuh kemampuan bahasa dan komunikasinya baik. Bahkan kalau di tes IQ, intelijensi verbalnya itu bagus ya karena distimulasi. Nah, tadi kalau misalnya pakai gadget tapi kemudian ada interaksinya, kayak tadi misalnya Bu Airin bilang bahwa anaknya main gadget tapi di sebelahnya ya. Itu sebenarnya meminimalisir efek negatif karena ada interaksi. Tetapi kalau kemudian sendiri memainkan tanpa ada interaksi, mereka belajar dari mana gitu ya. Belajar interaksi, belajar komunikasi itu dari mana, kan hanya satu arah. Latihan komunikasi atau bicara itu awalnya adalah imitasi, kemudian reseptif, ekspresif, komunikasi dua arah. Nah, kalau cuma nonton YouTube aja, misalnya gini, boleh nonton YouTube, tapi mungkin setelah itu parents kasih misalnya, tadi nonton apa? Oh, ini diceritakan kembali atau ditanya. Nah, itu ada interaksi. Jadi seperti itu. Ya, makanya kenapa nggak boleh tuh anak usia di bawah 2 tahun gitu. Dan usia di atas 2 tahun pun sebenarnya ada batasan-batasan gitu. Yang baik yang kategori rendah itu sekitar 5 sampai 30 menit dan itu pemberiannya tuh sehari maksimal 1 sampai 2 kali. Jadi misalnya 5 menit atau 10 menit, 10 menit nanti maksimal 2 kali dalam sehari. Jadi nggak boleh kayak misalnya 30 menit atau malah 1 jam. Nah, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Mungkin nanti Miss Iren juga bisa jelaskan apa pengaruhnya ke otak ya kalau misalnya terlalu lama juga pakai atau gunakan gadget gitu. Iya. Thank you for that, Miss Nia. Kayaknya itu tadi juga sekalian udah menjawab, ada beberapa parents bertanya mengenai berapa lama waktu yang cocok untuk anak ya di-expose. Jadi di bawah 2 tahun tidak zero time ya, tidak 2 tahun ke atas pun perlu ditemani karena yang penting adalah interaksinya ya. Interaksinya dengan begitu berinteraksi dan juga berarti efeknya ke perkembangan bahasa, bukan cuma perkembangan bahasa tapi juga social skill saya lihatnya ya, interaksi. Nah, itu tadi kayaknya kita bicara mungkin early age child ya. Sekarang kalau misalnya untuk teens ya, pre-teens, kebanyakan sekarang mereka sosial media ya, Miss ya. Sepertinya ada efeknya juga ke mental health atau psikologis ya, Miss Nia. Iya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi ke mental health-nya ya? Jadi sebenarnya gini, dari penelitian pun dan dari observasi di lapangan, anak-anak yang punya problem kurang rasa percaya diri, kemudian mereka punya kesulitan untuk bergaul atau sosialisasi, bahkan mungkin kemudian mereka menjadi antisosial, banyak malah mereka tuh aktif di media sosial gitu. Banyak deh kasus-kasus kalau kita lihat di TV gitu ya. Orang-orang atau anak remaja atau anak-anak yang aktif di dunia sosial, media sosial, malah terkadang di dunia realnya nyatanya itu mereka punya kesulitan gitu karena mereka terlalu asik di dalam dunia yang itu maya sebenarnya ya kan, yang terlihat bahkan misalnya nih seorang anak misalnya ngelihat Instagram deh yang sering dipakai Instagram media sosial, wah dia lihat nih misalnya temennya punya ini punya itu kan yang nampak aja, belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Nah, beberapa anak yang kemudian tidak mampu memahami itu dengan baik, maka mereka kemudian menjadi tidak percaya diri gitu ya. Kemudian misalnya self esteem-nya kemudian jadi rendah, kemudian jadi malu untuk bersosialisasi, nanti kalau terus-terusan jadinya mereka tidak ada keinginan tuh untuk bersosialisasi gitu. Jadi memang kemudian ke arah seperti itu, dan sekarang media sosial kan banyak menjadi tempat atau media untuk membuli. Banyak anak yang depresi kemudian dari media sosial karena membuli itu ya, kata orang netizen itu mulutnya kan pedes, jadi ya seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh kepada kesehatan mental dan psikologis sebenarnya. I see. Oke. So mereka merasanya kayak
bersosialisasi, tapi karena itu online, it's very different jadinya ya, Miss ya. Jadi kayak efek sosialisasinya juga beda gitu. Beda banget dengan kalau benar-benar ngumpul dengan teman. Istilahnya Iya, gitu. iya. 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 Oke. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan nih, Miss Iren dan Miss Nia. Kita ngomongin soal gadget selain tadi ke urusan sosialnya, kognitifnya. Nanti mungkin kita bisa bahas bagian kognitifnya. Dan kebanyakan anak-anak sekarang main gadgetnya mungkin yang mengkhawatirkan itu kalau udah addicted kali ya, udah kecanduan gadget gitu. Nah, itu mungkin udah mulai mengkhawatirkan oleh orang tua. Nah, sebelum kita bahas mengenai addicted-nya sendiri, kecanduan gadgetnya, mungkin kita perlu tahu dulu kali ya ciri-cirinya. Apa sih yang menunjukkan anak-anak itu udah disebut kecanduan gadget? Gitu ya. Mungkin Miss Iren bisa share, Miss. Iya. Tapi sebelum saya share tentang ciri-ciri addiction, mungkin ini yang perlu ya kalau kita ikutin tips yang bisa saya berikan ke parents untuk saat ini adalah gini. Pola yang kita bentuk dengan anak-anak ketika dia usia 0 sampai 5 tahun mengenai penggunaan gadget. Right? Itu akan menentukan pola mereka di usia next stage, yaitu usia SD-nya dia gitu ya, 5 sampai 10 tahun. Ya, kalau 5 sampai 10 tahun kita parents masih bisa kontrol, manage dengan baik, pembentukan pola penggunaannya sehat gitu ya, dikasih kepercayaan tapi at the same time bisa manage dengan baik, parents are still in control dan anaknya akhirnya paham. Begitu anaknya reach usia 12 tahun dan pola itu sudah terbentuk, usually biasanya di atas 12 tahun itu anak itu sudah terbentuk polanya. Jadi dia nggak akan terlalu lari atau trade off distracted atau going into addiction too much gitu. Possibility-nya kecil. Tapi kalau misalnya dari kecilnya tidak di manage kemudian di usia 6 sampai 12 tahun ini, di usia 8 9 tahun yang sudah dilepas dan mereka sudah terlanjur polanya tidak terkontrol, maka itu yang akan garisnya semakin dia teenagers, semakin deviasinya semakin lebar. Right? Karena pada saat 7-8 tahun mereka belum secara kognitif dan executive functions, mereka belum bisa making good judgment. Mereka masih bergerak out of impulse control atau kontrol ke nafsu gitu ya, keinginan saya yang nyaman ya udah itu saya gitu, right? So itu dia polanya gitu. Nah, ciri-ciri ini sudah masuk ke tahap addiction atau enggak ya gitu. Mungkin gini, saya buat mudahnya ini mari kita lihat, kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang saya sebut di zona hijau, artinya sehat gitu ya. Anaknya menggunakan gadget, tetapi parents-nya masih in control. Artinya ketika parents mengatur jadwal gadget, parents-nya minta dia untuk stop main gadget karena perlu ini perlu itu, dia masih menurut. Artinya parents are still in control. Right? Parents are still in charge. Ketika dia teenagers pun, memang parents-nya nggak kontrol seperti itu, tetapi parents melakukan pendekatan, berbicara, komunikasi yang baik, anaknya paham dan anaknya mau kooperatif. Itu berarti ada di zona hijau. Ya, jadi bukan berarti nggak ada penggunaan gadget. Zona hijau itu artinya kadang-kadang anaknya menurut sambil marah-marah, sambil ngamuk-ngamuk, marah-marah dan monyong, biarin, yang penting masih nurut. Itu masih di zona hijau. Ya. Nah, ada di zona kuning, artinya parents ini sebenarnya kontrolnya udah tinggal separuh. Jadi parents sudah mulai merasa dia sudah nggak percaya sepenuhnya 100% bahwa anaknya nih nurut. Diam-diam masih main di belakang, diam-diam disuruh jadi sudah perlu terjadi gini loh. Wifi aku tarik ya, gitu. Handphonenya disita, ya. Apalah lampu lah malam dimatiin. Supaya anaknya nggak main. Jadi itu artinya sudah kontrolnya sudah secara paksa. Itu pun anaknya masih diam-diam melakukan itu, menurut saya sudah menuju ke zona merah. Nah, di zona merah adalah di mana parents sudah out of control. Jadi anaknya mungkin sudah ngamuk kalau udah nggak dapat gadget time-nya, udah melakukan perlawanan bahkan agresif dan nggak bisa di stop. Yaitu sudah di zona merah sih menurut saya, dan itu sudah masuk ke addiction ya. Artinya dia memang sudah nggak bisa dikontrol lagi, bahkan dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri gitu, nggak bisa manage dirinya untuk stop ya, jangan terlalu banyak itu, karena dia sudah kebawa gitu.
Ada sih beberapa case karena sudah menangani beberapa case ya seperti itu dan itu teenagers. Ya, Miss. Thank you, Miss. That was berguna banget penjelasannya, Miss, dari mulai kita cara ngebentuknya sampai kita bantu ngebagi ya zona anak-anak saat ini ada di ya, cara kita untuk melihat anak saya nih sekarang ada di stage mana ya gitu kan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai zona-zonanya, Miss. Nah, saya sekarang mungkin kita kembalikan lagi ke para peserta ya yang sudah hadir di sesi malam hari ini. Mungkin bisa di-share dari penjelasan Miss Ira yang tadi, kira-kira saat ini di rumah gadget dan anaknya hubungannya sudah ada di zona mana? Masih zona hijau kah? Kuning atau sudah zona merah gitu ya? Boleh dibagikan ya. Sambil dibagikan kita mau bahas dulu, Miss. Kita mulai dari zona yang merah ya. Mulai langsung ya merah dulu aja. Iya benar, Miss, lebih seru kayaknya. Untuk anak-anak yang tadi misalnya udah mention udah edik banget gitu ya, Miss. Udah ya, gadgetnya disuruh berhenti aja udah sampai nangis tantrum gitu ya, Miss. Mungkin itu game, entah itu YouTube atau apapun itu gitu ya. I think orang tua biasanya sih udah bingung juga gitu ya, Miss. Mulainya dari mana? Gitu kan. Sementara setiap hari harus masih pegang gadget, nggak bisa dijual juga gadgetnya gitu karena masih perlu gitu kan. Nah, mulainya dari mana? Buat sekolah online ya. Betul banget ya. Menurut Miss Irani sendiri gimana, Miss? Gimana kita mulainya, Miss? Iya. Oke, zona merah itu sudah masuk zona addiction. Dan itu benar-benar real addictions ya. Addictions itu artinya your brain chemicals-nya sudah mulai terganggu. Karena adanya too much dopamine yang terproduksi di dalam brain akibat dari main games. Akibat dari exposure terhadap itu. Jadi, the brain cocktail atau the brain chemicals banjir itu sama dengan orang pakai drugs. That's why kalau dia nggak pakai, dia nggak ketemu, dia nggak terekspos, dia nggak main gamenya, dia seperti sakau. Itu efeknya benar-benar seperti itu. Ya, nah orang yang anak yang bayangkan drugs addict, kalau dia nggak dapat drugsnya, dia perilakunya seperti apa? Kan ngamuk. Ya, nah, kalau sudah ketemu, jadi treatmentnya seperti orang addicted, seperti drugs addiction, yaitu harus ada satu tindakan keras, tegas. Strategize itu sudah harus temui profesional supaya ada pendampingan. Karena parents pasti banyak ketemu nggak teganya, banyak ketemu bingungnya, dan ketika dia sendiri kalut, dia sendiri bingung, dia nggak bisa handle pasien atau anak yang mengalami addiction-nya gitu. Ya, karena terlibat emosinya di dalam menanganinya. So, in that stage, please consult, cari profesional yang bisa mendampingi supaya bisa sama-sama membantu anak ini keluar dari addiction-nya. Jadi ketika anak itu lagi ngamuk, tantrum, jangan terkena emosi karena itu lagi addiction, artinya lagi sakau ya gitu, semacam seperti itu. Ya, jadi dia sudah nggak ingat perilakunya, sudah nggak tahu dampaknya atau apapun karena dia sakau. Ya, situ. So itu tindakan pertama adalah take strong and strict action with professionals. Ya. Meanwhile, hubungan relationship parents dan anak harus dikembalikan. Again, kembali lagi kalau sudah sampai terlanjur rusak atau affected banget gitu ya, misalnya anaknya sudah terlalu banyak melakukan behavior yang menyakiti hati orang tua misalnya, atau orang tua sudah di kondisi yang desperate dan tidak berdaya gitu, itu orang tua sendiri butuh pemulihan dulu. Again, kembali lagi cari profesional. Prosesnya itu profesional akan menemani untuk menghadapi, at the same time memulihkan orang tuanya agar dia mampu untuk membangun hubungan itu kembali. Iya. Jadi kalau memang sudah ada di zona merah, sebaiknya memang cari profesional ya, Miss. Iya. I think harus begitu karena tanpa pendampingan rasanya nggak kuat deh. Iya. Miss Nia sendiri mungkin ada mau ditambahkan atau mungkin ada pengalaman Miss menghandle anak-anak yang sudah addicted dengan gadget? Iya betul tadi ya yang seperti dijelaskan Bu Airin bahwa memang kan seperti orang sakau gitu ya, efek dopamin yang terus-menerus mereka rasakan. Nah kadang itu yang membuat jadi anak tidak mau meninggalkan kegiatan itu untuk melakukan kegiatan yang lain. Contohnya bersosialisasi, berinteraksi, bermain ya. Padahal bermain ini kan satu kegiatan yang memang alamiah yang dilakukan anak-anak. Kalau sampai anak kemudian nggak mau main, ya mainnya adalah lebih ke main yang menggerakkan semua tubuhnya ya, main nggak hanya main gadget, itu kan berarti sebenarnya dia udah sangat tergantung
pada gadget itu. Dan kadang beberapa kasus yang saya temui sampai mereka punya kecemasan yang sangat tinggi gitu ya. Kalau didiagnosa kemudian muncul anxiety tertentu gitu. Sampai seperti itu gitu ya. Sampai dia cemas untuk ketemu temannya, nggak mau main, maunya di rumah aja, main gadget aja seperti itu. Bahkan nanti terus makanya kenapa kemudian banyak anak yang punya problem di emosi dan perilaku gitu ya, punya problem emosi, regulasi emosi yang kurang baik begitu, kemudian juga mereka sampai ada yang depresi gitu. Ya, kemudian tadi betul bahwa kata Bu Iren bahwa semakin lama kalau dibiarkan derajat atau kesulitan atau gangguannya tuh maka akan semakin berat gitu. Jadi saat kita aware bahwa anak kita kayaknya kok sudah tergantung ya, kemudian saat kita mulai concern dan bantu tetapi tetap tidak bisa, alangkah baiknya memang harus bertemu dengan ahli gitu ya, karena untuk beberapa kasus terutama anak-anak yang edik yang sudah masuk kepada gangguan psikologis bahkan mungkin ke arah disorder, maka itu butuh penanganan yang lebih spesifik gitu ya, ada intervensi yang khusus untuk membantu mereka dan juga membantu orang tua bagaimana mendampingi anak ini begitu. Mr. Irfan. Iya. I see. Thank you, Miss. Thank you for sharing that. Yeah. Thank you for sharing that, Miss Nia. Jadi kalau udah zona merah, cari profesional, cari bantuan ya. Nah, ini tadi ada beberapa parents yang sudah memberitahukan, udah notify ya, mereka udah berada di zona mana, ada yang zona merah, ada yang hijau menuju kuning, ada yang kuning menuju merah. Nah, yang belum that's very good self-awareness. Starting point adalah perlu tahu dulu kita di mana gitu ya, jadinya tahu. Dan untuk parents yang mungkin masih di zona hijau atau zona hijau menuju kuning tadi, hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh parents supaya tidak sampai ke zona merah? Mungkin can we hear dari Miss Iren? Oke. Tips-tips dan ya, Miss, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan untuk mencegah berarti? Tergantung dari anak ya. Ya. Tergantung dari usia anak. Kalau anaknya masih 0 sampai 5 tahun, seperti masih banyak banget kesempatan ya untuk membentuk pola gadget yang tepat ya. Kalau anaknya ada di stage yang biasanya yang susah nih, yang stage SD ini 6 sampai 12 tahun itu ya. I think kalau udah terlanjur, ini yang lebih concern adalah sudah kuning menuju ke merah. Ini kayaknya ya, saya di situ aja ya saya pilih ya. Mungkin belum perlu sih sampai mencari profesional bantuan seperti apa, tetapi you need to be strong, strong parents, ya. Tetap ingat bahwa kontrol utama otoritas itu adanya di parents. So you need to exercise the authority dan kasih tahu ke anaknya bahwa mereka perlu mengkontrol itu dan bukan dengan dengan tegas atau marah atau diberi konsekuensi, tapi lebih diatur, bikin perjanjian, diatur jamnya, right? Nah, tetapi dan kalau sudah diatur jamnya, follow up, follow through, follow up, awasin terus. Kan ini ada di zona, istilahnya kalau saya bilang mungkin pengawasan ketat gitu ya. Jangan sampai dia masuk ke zona merah, right? And then di luar daripada melarang-larang dan mengatur gadget, investasikan waktu untuk membangun hubungan sama dia. Ya, jadi perbaiki hubungan yang ada, komunikasi, jangan melulu ngelarang-larang gadget, tapi coba cari tahu interest yang lain, ajak main, ajak makan, bikinin makanan, atau apapun, lakukan apapun untuk menambah aktivitas dan jam dia di luar pikiran dia terhadap gadget. Jadi coba dialihkan. Coba di-create sesuatu yang menarik. Kalau dia nggak punya interest yang lain, saya sering nih parents bilang, dia nggak ada interest yang lain nih selain si gadget itu. Ciptakan. Ya. Jadi kita nggak bisa nih mau hilangkan kebiasaan gadget, tapi kita fokus terus ke gadgetnya. Kita larang terus di situ, ada conversation dan percakapan dan pertengkaran terjadi hanya seputar gadget. Itu it doesn't make sense, nggak bisa menolong ya. So untuk gadget di boundary, dikasih aturan, diawasin, full supervision, at the same time build kekuatan di tempat lain, yaitu your relationship, kenalkan interest yang lain dan sebagainya. Pokoknya do it there, invest sebanyak-banyaknya. Ya, simsalabim ala kadada.
Ngapain Miss mau hilangin yang di sini kok malah kita sibuk yang membangun hubungan dan bermain? Ya, cobain aja. Because it works that way. That is the math. Itu matematikanya. Ya. Thank you, Miss Rendet. Menarik banget ya. Jadi dibatasi, dikontrol, dibatasi, harus tetap under control, lalu build relationship, and then perkenalkan interest yang lain. Iya. Ya. Cari tahu bersama-sama dengan dia. Ya. Saya jadi ingat dulu kita zamannya kita yang nggak ada gadget, itu semua mainan-mainan yang zaman dulu itu ya kayaknya anak-anak zaman sekarang kan nggak pernah cobain ya. Mungkin bisa dimulai dari situ, Bapak Ibu, ya monopoli, ular tangga. Walaupun itu kayaknya game itu sekarang jangannya semua udah di-digitize ya. Semua ada online. Jangan main yang online. Iya, betul. Yang saya tuh ada satu tips loh. Sebenarnya saya belajar juga nih dari parents, salah satu yang saya coaching. Dan dia dapatnya dari kalangan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh sebenarnya mikir juga dan that's a good tips. Dia bilang gini, pertama kali memperkenalkan anak kalau memang haruslah dikasihlah gadget gitu ya, kasih aja model Game Boy yang Nintendo itu loh. Iya. Karena di situ gamenya isinya Mario Bros, whatever games that is gitu kan, diisi. Jadi dia mainnya itu aja gamenya. Seberapa kuat sih dia bertahan main ituan? Right? Jadi jangan dikasih yang dia bisa akses YouTube segala macam yang unlimited gitu ya, yang tidak terbatas, tetapi dia tetap bisa menikmati game, cuman segala sesuatunya kita kontrol. I mean that's a good idea. That's a good idea. And I remember kayaknya dulu saya begitu juga deh. Ya, Miss, saya juga begitu, Miss. Saya jadi kepikiran sekarang. Ya, orang tua saya juga belinya dulu yang begitu. And those games are good games kan. Games yang ada di situ itu bagus. Tetris lah, gitu kan. Tetris, saya ingat Tetris. Pac-Man. So akhirnya go addicted kan with Pac-Man and Tetris kuat berapa jam. Ya, dan masih bergerak. Motorik halus ya, Miss. Ingat semuanya. Nggak cuma mencet-mencet aja. Dan masih berpikir ya, problem solving. Ya. I see. Jadi at least mungkin perkenalkan yang begitu dulu gitu ya. Jadi tidak dikasih yang bisa akses langsung unlimited gitu ya. Ya. That's very good. Thank you, Miss Iren. Dari Miss Nia gimana? Ada tips nggak, Miss? Mungkin dari sisi psikologis hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh parents? Ya, tadi betul yang dijelaskan Bu Airin ya. Saya hanya menambahkan bahwa sebenarnya itu bukan salah mereka juga untuk jadi addict gitu. Anak jadi addict gadget karena mereka tuh nggak ada kegiatan yang menyenangkan, nggak ada kegiatan yang menarik buat mereka. Sebenarnya untuk anak-anak tuh kegiatan apa sih yang menarik? Kegiatan yang menarik adalah kegiatan bersama orang tuanya. Ya, kebanyakan klien yang datang ke tempat ke tempat kami, kemudian masalahnya adalah addict pada gadget. Kalau dianalisa kemudian dilihat kondisinya, itu adalah anak-anak yang memang sedikit mendapatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi dan bermain bersama orang tuanya. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka kemudian addict. Dan tadi kalau misalnya ada orang tua bilang, oh, susah kayaknya gitu ya, nggak tahu main apa. Ini pernah terjadi waktu saya ada klien, jadi ada seorang anak yang addict dengan gadget yang sama sekali nggak bisa lepas. Kemudian dia harus 50 menit, anggap aja 1 jam bersama saya untuk ada di playroom bersama. Itu susahnya minta ampun gitu ya, karena ini anak juga ada masalah problem di gangguan konsentrasi, jadi lari ke sana-sana. Awalnya susah, tetapi kalau kita lakukan secara konsisten, maka itu akan berefek kepada anak. Maksudnya anak jadi tahu manfaatnya, anak jadi kemudian mulai tertarik. Yang awalnya dia kepengen cepet buruan keluar supaya dia bisa ngambil gadget dari mamanya, gitu ya. Tapi kan mau nggak mau harus main nih 1 jam sama saya. Jadi akhirnya dia terbiasa, ya konsisten, dan akhirnya dia enjoy, tahu harus ngapain sih, main tuh seperti apa sih gitu ya, nggak melulu gadget. Mungkin dengan cuman main chat dia senang, oh dia menemukan kesenangan, cuman main chat aja seneng banget, cuman main pasir aja seneng banget. Jadi kemudian dia menemukan pengalaman di mana dia, oh ternyata aku juga bisa seneng loh dengan mainan yang lain. Yang pasti tipsnya adalah harus konsisten. Nanti mungkin Bu Iren bisa jelaskan tuh, kan setiap keterampilan baru atau sesuatu baru tuh dibentuk di otak, ada neuropathway-nya. Ya, kalau kita konsisten lakukan itu terus-menerus, ya, kemudian jalannya itu jadi tebal, ya, jembatannya itu jadi tebal, maka kemudian kan ada keterampilan baru.
Jadi jangan pernah menyerah sih, itu aja. Jadi kalau awal nggak bisa, terus lakukan dengan konsisten begitu. Ya, ya, betul. Pasti awalnya orang anak yang udah sering main gadget diajak main pasti akan menolak karena dia bosen lah gitu ya. Ya. Apalagi kalau parentsnya tidak melengkapi diri dengan skill bermain. Orang dewasa tuh sudah lupa bermain kan. Nah, jadi akhirnya kayak boring banget disuruh main sama yang ini gitu kan. Ya, jangan dong. Jadi kita harus playful juga, kemudian ciptakan itu. Awalnya pasti terjadi penolakan, kuncinya adalah misalnya bilang kita coba lagi terus sampai akhirnya terbentuk. Iya. Ya. Jadi jadinya parents perlu menyempatkan waktu ya, set aside time untuk bermain sama anak dan lakukan dengan konsisten. Oke. Thank you banget Miss Nia ya for the tips. Miss Iren, tadi ada dampak negatifnya kebanyakan gadget atau screen time terhadap otak. Berlawanannya, sepertinya pastinya ada hal yang bisa dilakukan juga dari cognitive skill ya untuk ditingkatkan yang mungkin yang bisa membantu untuk punya kontrol diri yang lebih bagus mungkin dalam managing time. Bagaimana brain training atau dengan peningkatan cognitive skill bisa membantu, Miss Iren? Ya. Jadi anak yang sering banget bermain gadget, kita sebut dengan games ya, games saja ya, dia banyak main games. Ada lagi tadi saya lupa ada cases di mana anak itu bereksplorasi ke website yang tidak seharusnya. Itu juga bahaya kan. Ya, jadi itu juga mesti diingat loh ya bahwa itu adalah hal yang perlu kita kontrol. Dengan bijaksana kita kontrol. Nah, jadi tips untuk kognitifnya. Ya, yang pasti keseringan gadget, exposure, keseringan main game yang cepat-cepat membuat otak itu susah konsentrasi. Ada kemampuan visual yang meningkat kalau sering main game ya, anak-anak yang gamers have good visual skill, tapi have very bad auditory skill and focus, right? Nah, kita nggak mau seperti itu kan. Nah, jadi mereka tuh jadi itu language-nya susah, reading comprehension susah, expressive language menjadi sulit, konsentrasi susah, mengambil keputusan dan menganalisa kompleks problem solving menjadi susah juga karena tidak terlatih. Ya, games itu kan selalu ada feeding ya, feeding kemudian dia respon. Ada feeding lagi dia harus respon. Nah, dia terbiasa merespon hanya kalau ada yang lempar ke dia. Jadi initiation ketika nggak ada apa-apa dia disuruh mulai sendiri, dia nggak terbiasa gitu ya, karena dia sudah terbiasa terima feeding baru saya respon. Itu jadi lack of initiation, inisiatif, tidak punya inisiatif, terlihatnya seperti itu juga bisa terjadi ya. So saya mau sharing strategi dan ini juga salah satu yang sudah di research, salah satu cara strategi untuk menangani brain addicts akibat dari game addiction itu adalah doing brain training. Itu kalau sudah addiction ya. Nah, kalau belum dan tidak, jangan sampai brain workout itu is to exercise the brain supaya terbentuklah neuropathways itu. Itu yang dilakukan oleh BrainFit dan di sini di monitor sini adalah contoh-contoh yang dilakukan anak-anak di rumah dengan BrainFit online. Jadi we still use gadgets ya. Satu kali main, I think satu aktivitas itu hanya 10 menit. Ya, satu kali exposure 10 menit, kemudian setelah itu dia ganti. Total paling lama 30 menit sekali berlatih dan yang dilatih itu berbagai macam cognitive skills. Ya. Kemudian ada physical exercise juga, ya we make sure bahwa ada physical exercise so that exercise ini dirancang supaya terbentuklah neuropathways yang untuk membentuk skill-skill itu. Anak-anak yang sekarang ini BrainFit online justru parents banyak khawatir ya. Kebanyakan exposure to screen ya, sekolahnya sudah screen time. Nanti masa berlatih lagi, pakai gadget lagi, pakai screen lagi, nanti kebanyakan miss. Tapi justru yang kita lihat, ini adalah brain exercise. Many parents bilang bahwa ketika anaknya doing brain workout, stamina belajarnya lebih tinggi, lebih panjang. Karena dia exercise kali ya, sama seperti tubuh kita. Kalau pagi saya melakukan exercise, maka sepanjang hari itu rasanya energik. Gitu. Stamina lebih ada dibandingkan tidak exercise.
So what we want adalah building that skills. Jadi selama pandemi, selama stay at home, walaupun tidak ke sekolah, tapi kita tetap membangun kemampuan brain anak. Tetap exposure to the gadget is okay, tapi manageable. Ya, saya nggak bisa explain detail program BrainFit. Saya hanya mengundang semuanya untuk bagi yang tertarik, silakan hadir di BrainFit Information Session. Ini linknya, silakan difoto atau klik langsung yang tersedia di chat box untuk daftar di BrainFit Information Session. Di situ hanya information session untuk cari tahu lebih lagi apa sih yang dimaksud dengan brain workout, atau bahkan jika ingin berkonsultasi silakan masuk ke situ. Ya. Oke, itu aja sih. Ada lagi pertanyaannya atau mungkin ada pertanyaan yang mesti dijawab? Yes, ada beberapa pertanyaannya. Thank you by the way, Miss, sudah di-share ya. Jadi ternyata banyak kok, banyak solusinya ya, Miss. Salah satunya yang paling mudah adalah yang penting orang tua turun tangan gitu. Itu paling paling simpel gitu ya. Kalau ditemenin orang tua, anak-anak pasti suka. Nah, ini juga banyak nih Miss peserta kita yang udah share, Miss Nancy. Ada yang ajak anaknya berkebun. Jadi di rumahnya dibuat berkebun gitu ya. That's a good idea. Kan sekarang banyak orang tua yang kemudian selama di rumah nih, saya pun juga begitu ya, mulai senang berkebun. Jadi sebenarnya kalau kita orang tua libatin aja nih sama kegiatan-kegiatan yang memang kita lagi lakukan gitu ya, kayak cocok tanam, bikin kue ya, kemudian mungkin bersih-bersih rumah. Yang awalnya misalnya nggak pernah ya kan, anak cowok misalnya nggak pernah, ayo bersih-bersih rumah, sekalian exercise kan ya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di rumah tuh bisa dibuat menyenangkan gitu. Betul. Ya, betul banget, Miss. Bahkan ada sampai orang tua yang bikin gym kecil sendiri di rumah. Jadi alatnya dibeli gitu, jadi olahraga. Keren banget. Iya juga, ya. Ya gitu. Ya, thank you juga Miss yang tadi dibagiin bahwa ternyata dari segi latihan otak pun juga sebenarnya bisa membantu ya, Miss, membantu anak untuk punya daya mungkin self control gitu ya, buat mereka yang bisa mengendalikan kapan main gadgetnya, kapan belajarnya, mungkin gitu juga ya, Miss. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Miss Nancy, Miss Iren dan Miss Nia. Pertanyaan dari orang tua yang tadi kita ngomongin soal managing gadgetnya. Nah, sekarang ada pertanyaan orang tua, beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan managing kontennya. Nah, gimana kita manage untuk orang tua yang mungkin sebenarnya sih disuruh stop gadgetnya oke-oke aja gitu, dan masih lampu hijau kalau dalam hal suruh stopnya, tapi ketika lagi dapat akses gadgetnya, mereka mainin game atau nonton videonya itu yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, kalau yang begini kira-kira gimana ya, Miss Iren? Mungkin Miss Iren dulu. Ya, I have a question. Intinya ask ourselves who is in control. Kalau jawabnya adalah parents, good. Artinya parents are still in control. Tapi gini, kontrolnya itu kontrol apa? Yang perlu dikontrol adalah satu, durasi dan frekuensi. We need to control that. Yang kedua adalah konten. Ya, they need to know anaknya itu kemana aja, pakai apa aja, kemana aja, website mana aja atau buka apa aja. Dan itu perlu dikontrol. Kalau anaknya tidak mau dikontrol, maka we need to tell them, oh ya udah, kalau gitu berarti kamu belum siap. Artinya setiap kali dia mau pinjam gadget parents-nya atau dikasih akses, berarti parents terlalu di situ. Kalau gitu capek dong, Miss. Ya iya, capek. Tapi ingat, kita hanya perlu ngebentuk sampai dia usia 12 tahun, 13 tahun. Right? Supaya polanya dan kemampuan dia untuk making judgment of aku mesti kemana, apa yang enggak, gitu ya, apa bahayanya, apa di mana, semua dikasih penjelasan. Diberi penjelasan kepada anaknya. Saya punya personal, ini saya belum ngecek dengan research, tapi saya punya personal conclusion. Kalau bisa jangan mulai perkenalkan game online. Nonton YouTube aja, kartun-kartun atau apapun itu sumber informasi, silahkan. Tetapi kalau game online itu yang biasanya once dia udah punya temen bermain online itu agak susah kita stopin. Perlu perjuangan banget. Ya. Dan itu yang kita nggak bisa rem. Kalau YouTube-nya masih bisa kita kasih tahu gitu ya, ini konten yang bagus, ini nggak bagus. Kalau menurut parents ini nggak bagus, ya langsung di stopin, langsung bilang, oh yang ini you're not supposed to go there, yang ini nggak buat kamu karena usianya nggak pas.
Ya, ya. Jadi ketika tadi kita ngomong kontrol, bukan cuma kontrol durasinya, tapi kontrol kontennya juga termasuk ke dalam kategori hijau, kuning, merah tadi itu ya, Miss? Iya. Oke, ya, ya, ya. Ya. Jadi dua hal ya, durasi dan frekuensi dan konten. Ya, durasi dan konten. Oke. Thank you, Miss Ren. Ada pertanyaan berikutnya nih, ada beberapa parents yang menanyakan juga apakah sebagai orang tua harus mengurangi juga pemakaian gadget di depan anak ya, karena itu juga bisa mempengaruhi, karena anaknya sering lihat parents-nya spend a lot of time, banyak waktu juga sibuk di gadget gitu ya. Jadinya ikut-ikutan. Dan ada satu parents yang saya pernah dengar, ada parents yang bilang soalnya anaknya bilang itu papa juga gitu. Gitu, jadi bumerang, jadi serba susah saya Miss, kata parentsnya kayak gitu. Gimana mungkin Miss Nia? What do you think, Miss? Iya, itu waktu itu pernah tuh saya ngisi satu parenting atau seminar orang tua, kemudian ada yang nanya seperti ini, bahkan dia menceritakan ada satu anak yang sangat sukses gitu kuliahnya karena tapi meskipun dia main gadget. Nah, terus dia tanya juga gitu. Kan sebenarnya nggak ada pengaruhnya, misalnya orang tua tuh main gadget ya anak nggak ada pengaruhnya, mereka kan memang main sendiri. Nah sebenarnya itu kan anak itu mengimitasi perilaku orang tuanya. Tadi yang saya sebutkan, mereka yang edik terhadap gadget, mereka tuh sangat minim kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tua. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan cepat banget, waktu tuh maksudnya terasa cepat gitu, kayak kemarin kita baru aja ngerasain awal corona tiba-tiba udah setahun aja gitu ya. Jadi sebenarnya waktu tumbuh kembang anak tuh sangat singkat kalau kita nggak benar-benar memanfaatkan, ya maka kita akan menyesal. Tadi Bu Airin bilang bahwa tunggu deh sampai umur 12 ya, di mana kita mampu gitu ya membuat anak kemudian punya kontrol yang baik terhadap perilaku, terutama perilaku main gadgetnya. Dan kalau misalnya kayak, terus gimana Miss, orang saya kerjanya pakai gadget gitu ya. Nah, yang saya berikan tips adalah sampaikan itu ke anak, ya, bikin komitmen, dan kalau bisa bikin satu kayak zona atau bikin satu tempat di mana memang itu tempat untuk bekerja. Jadi saat anak tahu orang tua duduk di situ, kemudian pegang laptop dan bekerja, anak akan tahu bahwa oh papa mamanya bekerja. Tetapi orang tua harus komit juga, jangan terus di situ nggak kerja tapi main gadget misalnya ya, terus buka sosial media dan lain sebagainya. Kemudian anak lihat dan kan akhirnya orang tua tidak memegang komitmen itu gitu. Jadi sebenarnya anak itu bisa kok diberikan pemahaman ya, asal kita tuh sebagai orang tua dan anak juga komit gitu. Memang kalau kita kerja pakai gadget ya nggak bisa dong, misalnya saya jualan online terus saya nggak boleh pegang gadget gitu ya, kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi harus diberikan pemahaman, misalnya oke, mama tuh jualan online harus pakai gadget, jadi kalau misalnya jam sekian sampai jam sekian mama harus pegang gadget, berarti itu mama bekerja, tapi ya benar-benar bekerja ya, bukan terus kemudian menggunakan yang lain. Jadi sebenarnya lebih ke strategi aja sih ya, dan komitmen, dan juga orang tua juga harus bisa ya memberikan contoh yang baik. Kalau mau gadget, boleh kok, orang tua tuh boleh punya me time. Kata orang me time gitu ya, main gadget, nonton drakor boleh. Tetapi mungkin nunggu kali anak-anak udah tidur gitu ya. Misalnya anak-anak udah masuk kamar dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau misalnya masih ada anak-anak, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan yang bersama-sama, berinteraksi gitu ya. Main anak SMP tuh misalnya susah Miss, anak SMP diajak main bareng. Coba deh main Uno, ya, Uno Stako, Uno Kartu, ya itu seru banget. Anak-anak SMP juga pasti senang. Anak SMA pun juga senang. Tergantung bagaimana orang tua membentuk atau menciptakan interaksi itu sih. Jadi begitu. Saya juga senang itu Uno Stako. Ya, kita aja senang ya. Seru banget. Ya. Oke. So, wow, belajarnya banyak banget Miss Nancy malam hari ini ya. Kita udah banyak banget tadi tips dan strategi yang dibagikan oleh Miss Iren, Miss Nia. Thank you so much Miss Iren, Miss Nia. Dan untuk para peserta, hopefully ada strategi yang siap untuk dicoba. I think kalau saya bisa recap, intinya sih dari apa yang orang tua decide dulu kali ya. Pertama, tentukan dulu sejauh mana boundaries yang orang tua ingin set. Kalau boleh main game berapa jam, and then harus diterapkan basically seperti tadi kata Mas Iren, terutama di bawah 12 tahun. Pokoknya harus konsisten. Kalau memang hanya 1 jam,
1 jam setiap hari gitu ya, nggak boleh dikasih kebanyakan gitu ya. Dan untuk orang tua yang tadi sempat kebingungan, anaknya udah mulai zona kuning atau bahkan udah mendekati zona merah, masih ada waktu untuk alihin waktunya biar nggak ada waktu untuk kepikiran gadget gitu ya, cari aktivitas. And ya just be with them kayaknya ya, bareng aja sama mereka. Gitu ya Miss Nancy. Gimana menurut? Boleh nggak saya nambahin sedikit? Tadi Boleh ada banget, Miss Nia. keinget nih tadi waktu Mr. Irfan ngomong. Jadi sebenarnya malah nggak baik tuh kalau misalnya anak dipuasain dari Senin sampai Jumat, tidak boleh sama sekali memegang gadget, tetapi kemudian Sabtu Minggu mereka full seharian pegang gadget. Jadi itu sebenarnya strategi yang nggak tepat. Banyak orang tua kan melakukan itu. Jadi nggak boleh main gadget, tapi nanti Sabtu Minggu udah nggak terkontrol lagi tuh. Jadi mending lebih baik juga nggak apa-apa, misalnya sehari 30 menit gitu ya, atau 15 menit, 30 menit, atau mungkin 1 jam. Tapi itu jadi dia tahu gitu ya, ada rutinitasnya. Jadi tidak kemudian kayak kalau orang puasa tuh kan habis buka puasa, makannya banyak, nggak kontrol. Jadi kita mending sedikit-sedikit sehingga anak kemudian tidak haus untuk main gadget, jadi nggak edik gitu. Kadang suka salah, anak yang edik kebanyakan kayak gitu. Jadi dipuasain nanti, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak boleh, tapi Sabtu Minggu udah los, nggak dari pagi sampai pagi lagi. Ya, jadi itu mungkin tadi keinget soalnya tiba-tiba. Ya, saya mau nambahin ini lewat waktu nggak apa-apa ya, biarin. Soalnya penting. Terima kasih udah semuanya pada stay walaupun sudah lewat waktu. Karena ini penting loh. Cara kita untuk melarang-larang anak bermain gadget itu malah membuat dia melihat gadget sebagai suatu, semakin kita larang, semakin kita merasa gadget itu kayak berbahaya banget. Kemudian semakin dia jadi norak sama si gadgetnya itu. Maksudnya kita biasa aja dong. Biasa aja. Makin sakau ya gitu. Biasa aja. Kita kasih tahu gadget ini adalah tools, tapi we have to control it. Right? Use it for the good, for the benefits, tapi ada dampaknya, and it takes self control untuk bisa memaksimalkan, sama seperti Mami juga, sama seperti Dedi juga. Ini problem banget memang, ibu-ibu sering komplain atau bapak-bapak mungkin yang komplain juga soal mamanya Miss main gadget terus. Ada loh yang kayak gitu. Gimana anaknya mau berhenti gitu. Jadi saling menyalahkan. Itu jangan ya. Terus ada parents coaching juga, ibu mama bilang, Miss gimana ya, saya mau suruhnya orang papanya contohin gitu. Right? Papanya juga tukang main game dan dia contohin. Saya sarankan seperti ini. Jelaskan pada anaknya bahwa papa itu umurnya berapa, papa itu sudah dewasa. Ya. Waktu papa bermain, papa sudah kerja, kemudian dia memutuskan untuk bermain di rumah. Right? He needs to be alone with his game. Dan papa bisa kontrol karena papa punya otak, brain-nya itu sudah dewasa, dia bisa kontrol. And for you is different. Jadi nggak bisa disamakan. And I want you also to train supaya kalau kamu bisa selesaiin, waktu kamu dewasa nanti sudah seumur papa, kamu juga bisa kontrol. You know, so always jangan helpless. Harus selalu cari cara untuk menjelaskannya. Intinya gini loh, jangan jangan mati kutu. Walaupun udah mati tetap gerenjel gitu, tetap dongkol. Aduh, yang itu main game terus. Tapi always find ways to explain gitu to the children, not to blame the other parents, tetapi juga kasih penjelasan dari segi aspek brain dan self control. Ya, so jangan menyerah. Ya, ini berhubungan juga dengan kayaknya banyak sih hal parenting yang it's as simple as dikomunikasikan gitu ya. Kadang kita nggak kepikiran gitu kan. Anaknya udah ini, tapi sebenarnya kalau diajak ngomong, you never know, meskipun mereka masih 4 tahun, 5 tahun, they can understand. Benar-benar. Yes, very important point ya. Komunikasikan ekspektasi ya, ekspektasi. Oh ya, itu juga ya, komunikasikan ekspektasi. Harus jelas ekspektasi kita apa terhadap dia gitu. Ya. Thank you Miss Nia, Miss Iren, tambahannya penting banget itu tadi. Tadi saya nangkepnya lagi, dapat insight baru bahwa yang Miss Iren bilang kalau semakin dilarang, ya semakin dilarang, jadi kayaknya ngeliat ini juga lawan, jadi malah makin mau gitu. Sebetulnya jadi kesimpulannya kalau saya bisa recap nih ya, Mr. Irfan, dari pembicaraan kita, kawan, gadget itu kawan.
selama Iya. kita yang masih in control. Kita yang masih in control dan bukan gadgetnya yang mengontrol kita. Dan pengontrolan diri saat ini anak-anak karena otaknya belum dewasa kemampuannya untuk judgment dan mengontrol diri kan masih berkembang ya, terutama sampai 12 tahun. Jadinya perlu orang tuanya dulu yang mengajarkan dengan memberikan batasan-batasan, mencontohkan, spending time, memperkenalkan berbagai macam aktivitas lain gitu ya. Sampai anaknya bisa punya kemampuan itu untuk kemudian mengontrol diri. Gitu ya. Betul. Ya, dan mengkomunikasikan tadi, Miss. Jangan sampai kelupaan, dikomunikasikan dulu. Iya. Ekspektasi ya, itu pertama ya. Thank you, Mr. Irfan. Saya mau tambahin lagi boleh? Boleh banget, Miss. Ya. Masih kayak emak-emak ya, tukang nasehatin. Topiknya gini loh, tadi kan soalnya Mr. Irfan bilang oke lah batasin 1 jam, 2 jam. Tapi sekarang ini lagi pandemi, orang lagi di rumah. Aduh, stres banget kalau saya mesti ngawasin anak saya dan batasin sejam 2 jam, oke? Itu idealnya. But to be friendly supaya nggak stres, gini aja deh patokannya. Make sure dalam sehari jadwal anak itu dia udah sekolah online, sudah kasih istirahat, tidur, makan, istirahat, non-digital, bangun, make sure olahraga atau physical movement mencukupi untuk hari itu. Make sure ada play non-digital yang terjadi cukup. Make sure ada bonding time, entah ngobrol, entah beraktivitas bersama, sesuatu yang bonding. Setelah itu, ya sudahlah gitu ya. Let them do what they like and you do what you like. Tapi jika itu diperhatikan setiap hari, paling tinggal berapa jam sih sisanya buat main gadget, udah tinggal sedikit. 15 menit. Ya sih, ya selama kebutuhan pokok, movement, bonding, school, assignment, makan, semua terpenuhi, ya udahlah sisanya tolerate aja, compromise, let them have fun with their gadgets. Yeah. Tentunya kontennya diatur. Ya. Ya. Catat ya para peserta tadi saya olahraga, spending time, mainan yang pakai toys gitu ya, Miss? Ya, mainan non digital gitu ya. That's good. Tidur, makan, habis lah waktunya. Iya benar, udah keburu habis, Miss. Paling tinggal 10 menit doang. Kalau enggak anaknya udah keburu ngantuk, jadi tidur ya udah biarin aja. Oke, thank you so much Miss Iren dan Miss Nia. Kayaknya kita udahin dulu ya, Miss Nancy udah. Ya, kita harus udahin. Kita nggak boleh terlalu keterlaluan lewat waktunya. Semoga informasi yang kita bahas di sesi malam hari ini berguna untuk orang tua yang selama ini mungkin lagi mencari strategi, bisa ambil beberapa strategi yang tadi kita bagikan. And stay tune, follow kita di Instagram @BrainFit_Indonesia. Kita akan lebih banyak lagi nanti sesi seperti ini, ada sesi Formam juga oleh Miss Iren, nanti juga akan ada Brainfit Talk lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Iya. Gitu ya. Sorry banget untuk para peserta, masih banyak banget misalnya pertanyaannya yang belum kita bisa jawab sekarang. Hopefully nanti ada kesempatan lain untuk kita jawab pertanyaannya ya di sesi-sesi berikutnya. Iya. Thank you Miss Nia sudah hadir bersama kita. Senang banget loh Miss Nia bisa hadir dengan kita ngobrol-ngobrol malam ini dan membagikan insight dan pengalaman dan tips. Yes. Iya, semoga bermanfaat. Yes. Bermanfaat banget, ya. Bermanfaat banget. Oke, kalau gitu. So, thank you semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Bye. Selamat malam. Bye-bye.